Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu Guru yang ingin menggunakan atau memanfaatkan akun belajar.id untuk Google Classroom sekolah. Saya menyebutnya ini GCR satu pintu, di mana GCR ini dibuat oleh satu akun dan mencakup semua kelas, seolah-olah ini adalah kelas virtual. Jadi kalau di sekolah saya kebetulan SMP 47 ini ada 18 rombel, 91 sampai 96, kelas 81 sampai 85, maaf, 91 sampai 95, 81 sampai 87 dan 71 sampai 76. Total ada 18 kelas. Jadi saya harus membuatnya 18 kelas. Ya, di sini sudah terlihat semua kelas. Saya tidak sudah terlanjur membuat, jadi tidak membuat dari awal. Tapi saya akan mencoba menyampaikan cara membuat sejak awal. Kita perlu Google Classroom menggunakan akun belajar.id. Kenapa? Karena ini memorinya dia menggunakan cloud awan atau drive Google Drive-nya itu unlimited. Jadi kita tidak akan khawatir ketika siswa, guru atau siapapun mengirim tugas berupa foto, video di sini ini tidak akan menghabiskan memori kita. Maka itulah sebabnya kenapa kita penting menggunakan akun belajar.id ini. Yang pertama seperti biasa ya, ketika akan membuat kelas kan di sini kita sudah masuk Google Classroom, ya, dengan mengetik classroom google.com dan pastikan akun yang kita gunakan di sini ada akun belajar.id. Dengan cara kita melihat di sini ada akun kita. Nah, ini akun uisculaiha52@guru.smp.belajar.id. Nah, jadi ini sudah pasti kita menggunakan akun belajar.id. Kemudian untuk memulai membuat kelas, saya kira semua sudah tahu. Di sini kita ketik membuat kelas. Kita walaupun 18 kelas, kita bikin satu kelas aja dulu. Satu kelas, tadi di sini kan namanya BDR kelas 92. Misalnya saya tulis BDR kelas 91. Kemudian saya tulis SMP 47 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Bisa juga ditambahkan semester ganjil misalnya. Di sini untuk bagiannya SMP Negeri 47 Jakarta tahun 2001-2002. Untuk mata pelajaran tidak saya buat karena ini satu kelas ini semua mata pelajaran masuk dan ruang tidak saya buat. Jadi tinggal diklik. Nanti kalau sudah diklik, maka ketika kita ketik buat, ya di sini kalau ini ditulis, misalnya ini tinggal ketik buat, maka akan jadi kelas otomatis seperti ini. Seperti biasa, kita buat salah satu saja dulu, satu kelas, jangan dulu buat yang banyak. Sudah selesai baru kita buat misalnya untuk ganti tema, itu juga terserah ya, boleh ganti tema. Di sini tema yang disediakan, kalau tidak kita ambil dia akan membuat sendiri, tapi kalau mau kita pilih akan dipilihkan. Untuk saat ini saya tidak akan membuat dulu. Untuk saat ini saya tidak dulu membuat tema. Yang terpenting adalah isinya dulu. Isinya nanti kita bisa lihat di dalamnya. Kita kelompokkan dulu tugas kelas. Nah, ini sudah kita buat seperti ini ya. Sayangnya ini sudah saya buat. Saya cari dulu yang kosong deh misalnya. Saya bikin dulu deh percobaan supaya lebih jelas. BDR percobaan aja ya. BDR kelas aja deh, BDR kelas. Nah, misalnya ini ya, kita buat yang ini dulu supaya terlihat masih kosongnya
kelas. Jadi kalau kita udah bikin kelas, semua akan terbuat seperti ini. Nah, kita mulai dari tugas kelas dulu. Di mana tugas kelas ini nanti supaya tidak tercampur semua mata pelajaran, maka kita bikin dulu pengelompokan dengan cara klik topik di sini. Jadi kita klik tugas kelas, kemudian kita klik buat, kemudian kita klik topik. Kita klik topik, terus tulislah di sini semua mata pelajaran yang ada di kelas. Misalnya kalau kelas SMP kelas 7, maka pelajarannya ada 10, dimulai dari bahasa Indonesia misalnya. Kemudian ada bahasa Inggris, bahasa matematika, ya. Matematika, kemudian agama, mau agama Islam, agama Kristen, bukan tugas, salah buat topik bahasa Inggris, dan seterusnya. Saya menambahkan kolom untuk wali kelas. Jadi kalau wali kelas mau menyampaikan materi-materinya, saya tambahkan di sini wali kelas. Jadi nanti setiap kalau kita ini sudah buat ya semua, kita buat satu ini sebagai masternya. Nanti setelah ini kita tinggal copy. Ya, jadi kembali dulu ke awal. Ya, ini yang tadi kita buat BDR kelas. Nah, ini kita tinggal copy. Berapa kelas yang kita butuhkan, caranya dengan salin. Jadi semuanya akan tersalin, isinya sudah lengkap dengan pembagian pelajaran seperti ini di tugas kelas. Jadi kita masuk ke sini, kita salin dengan cara klik titik 3 yang ada di sini. Klik titik 3, terus kita ketik salin. Nah, setelah kita ketik salin, maka kemudian kita tulislah di sini misalnya tadi karena saya membuat judul untuk sekolah itu BDR kelas 81, 82 dan seterusnya, maka di sini saya tulis BDR kelas, misalnya sudah dibuat BDR kelas 81. Dan saya ulangi. Kita ambil yang kelas 81 deh. Ya, di sini kita salin. Nah, nanti kita tulis BDR kelas, karena ini punya kelas 81. Misalnya kalau belum ada, kita lanjutkan BDR kelas 82. Lalu kita klik salin. Lanjutkan lagi BDR kelas 83, 84, 85 dan seterusnya. Maka nanti hasilnya yang keluar adalah seperti ini. Semuanya sudah sama. Ini karena saya sudah menyalin lebih dulu sebelum saya membuat rekaman ini. Jadi ini sudah terisi semua pelajaran. Ya. Wali kelas, bimbingan konseling, prakarya, seni budaya, penjas orkes, PKN, IPS, IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan agama Islam, dan pendidikan agama Kristen. Ya. Nanti kalau guru mau memberi tugas kepada siswa, tinggal dia masuk dulu ke sini ke apa namanya? Kalau mau bikin tugas misalnya, tinggal dia klik buat, kemudian dia membuat tugas, kemudian dia masukkan topik di sini. Ya, topiknya yang mana? Pelajaran, kalau saya BK misalnya BK. Nah, itu kita tinggal membuat, maka nanti tugasnya akan masuk ke dalam tugas BK. Biar orang nggak bingung, saya masuk di kelas 9, ini 9 ya. Nah, misalnya saya mau bikin tugas di bimbingan konseling, kita klik buat, kemudian bikin tugas atau tugas quiz, tergantung tugas yang mau kita gunakan apa materi gitu ya. Kita klik misalnya tugas. Nah, jangan lupa di sini klik masukkan ke dalam topik
topik bimbingan konseling, sehingga nanti tugas kita dari pelajaran kita itu akan masuk ke topik pelajaran bimbingan konseling. Atau misalnya mau materi, misalnya perencanaan karir. Perencanaan karir misalnya. Apa itu? Masa depan, terus kita membuat materi di sini. Nah, ini topiknya kita masukkan di bimbingan konseling. Nanti ketika kita posting, maka ini sudah ada di topik bimbingan konseling. Jadi nggak kecampur-campur dengan pelajaran lain. Begitu juga di forum. Di forum nanti akan terlihat ini. Kalau kita belum mau memposting, itu bisa kita rubah, kita hapus dengan bukan hapus, maksudnya kita membuat dengan cara tugas kita buat sejak sekarang, kemudian kita masuk ke pelajaran kita bimbingan konseling, kemudian nanti kirimnya mana tanggat. Nah, ini kirimnya bukan tenggat sih harusnya. Ya, tambah. Di sini kalau nggak salah. Diklik di sini, nah dijadwalkan. Karena kita belum buat, jadi tidak ada menunya. Perencanaan karir misalnya. Lah, kok nggak ada tulisannya? Perencanaan karir. Nah, ini misalnya materinya persiapan menuju sekolah lanjutan misalnya. Sekolah lanjutan. Dan misalnya segitu aja dulu. Nah, ini kita bisa menjadwalkan. Kita nulis dari sekarang, tapi kita jadwalkan. Ini akan kita kirim pada hari, misalnya jadwal saya hari Rabu. Padahal sekarang kan tanggal 19, tapi ini akan saya jadwalkan hari Rabu jam 8. Ini dijadwalkan. Nah, ketika ini kita klik jadwalkan, maka tugas kita ini tidak akan terbaca, di forum pun tidak ada, masih kosong. Tapi kalau kita membuat tugas kelas, tugas kelas atau materi, terus kita tidak membuat penjadwalan, perencanaan karir 2 lah ya, ini kan tadi perencanaan karir 2 misalnya. Ini kalau tidak dibuat penjadwalan di sini ya, tidak dibuat, ini kita masuk bimbingan konseling, maka ketika ini kita posting, saat itu juga terposting ya, sehingga ini sudah langsung terbaca oleh siswa di forum. Di tugas kelas juga sudah terlihat. Sementara ini masih warna abu-abu. Ini baru dijadwalkan untuk 21 Juli. Nanti baru kelihatan tanggal 21 Juli. Jadi demikian. Nah, ini pembuatan kelas seperti itu. Kita buat dulu topiknya. Nanti setiap guru ketika akan membuat penugasan atau materi, dia harus masuk di tugas kelas, terus klik buat dan masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Saya hapus dulu karena ini belum dipakai, khawatir membingungkan siswa, karena ini mau dipakai juga oleh kelas. Jadi kalau ini sudah dibuat pengelompokan, tinggal kita menggandakan kelas sesuai kebutuhan dan memberi judul kelas sesuai yang diinginkan. Caranya dari luar. Dari sini tadi misalnya yang 92 yang sudah kita buat, misalnya kita buat, langsung kita salin. Di mana? Sebentar.
Ini. Ada yang keluar. Sini, adik. Di mana kebakaran? Ada orang nggak? Pak RT. Kalau kontrakan siapa? Mona. Pak Sarip. Kebakaran. Udah diam. Kamu nggak boleh keluar. Kebakarannya di mana? Sarip. Hah? Kelapa Sarip. Kelapa Sarip. Nah, apa itu? Ayo lihat. Di kontrakannya Bibi Muna. Bukan Pak Sarip. Pak Sarip di mana? Rejo. Hah? Jaga rumah. Di mana? Di rumah Kakak Rejo. Kakak Rejo siapa? Ilham. Di rumah Pak RT. Kebakaran apanya? Nggak tahu. Kamu kan nggak lihat. Tadi kamu bilang. Mana? Kebakaran di mana sih? Tentangnya Pak. Aduh mah. Tadi kita mau air sini. Gitu air. Pakai masker. Enggak lihat dari jendela situ. Mana? Di daerah ujung situ tuh, atas itu jendela ujung situ. Oh, aduh, tapi jangan gitu. Kamu coba lihat. Ayah, mau tahu cara bikin? Hah? Oke. Kau tahu cara bikin portal menuju surga? Tanyanya ada selang panjang, gimana selang panjang? Ada selang nggak? Tapi selang panjang di mana? Selang panjang. Kanan. Itu cuma sampah yang dibakar. Hah? Sini. Enggak ada suka. Bohong. Bener ini.
Enggak kenapa malah bikin tambahin apa? Mod. Iya itu. Kalau kakak tambahin mod bisa. Mod itu apa? Gak tahu, tapi ada pernah bilang kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Mau bikin benda yang udah disiapin di situ, bisa. Aku baru bikin rumah baru. Rumah yang modern. Lihat YouTube. Tidak modern. Benar-benar modern. Aku bikin pagar yang luas. Elsa sini itu Elsa sini.
buat cara bikinnya ini susah. Anjir dulu hancurin. Salah banget itu bukan ini tuh. Ini gimana? Lagi semua. Nah semuanya. Terus itu udah pas. 1, 2, 3, 4. Terus hancurin tab blok ke belakang nih batu. Terus rencananya 2. Terus dari sini sampai sini itu dihancurin juga 4. Sampai atas ini. Apa? Ya ini pancaran kayak apa kalau kayak gini? Waduh. Kebakaran di mana sih? Enggak, kayaknya enggak. Gini. Aku bikin deh. Dari air tapi. Emang ada lip di sini? Bisa di sini. Caranya pakai lem. Apa? Redstone. Apa itu? Terus? Udah. Pakai emas. Terus ambil itu apa namanya buku sama yang tadi. Sama tempat yang tengahnya. Sama ini buku. Terus itu taruh tengah-tengahnya sini. Nah, itu baru benar. Nih, terus ambil. Udah nak. Udah videoin. Udah videoin. Oh, cuman lagi ngobrol-ngobrol doang. Ya emang bagaimana video ini? Orang emang udah selesai. Nih. Ini kan kalau udah diedit kayak gini kan pasti editan lagi kan nggak bisa. Kalau rencananya jelek, iya, nah terus rencananya. Sini ada HP-nya udah.